konsultan pertambangan, mainnya ke sosial media gitu loh. Apalagi sampai podcast. Padahal sebenarnya aku nggak ada arah ke tambang gitu loh. Iya. Tapi berani berkomunikasi bareng itu sebuah nilai plus karena Terus abis kakak jadi gamers, nah cerita selanjutnya nih. Katanya emang ngapain? ya itu kan 2019 terakhir ya. Iya terakhir 2019. Oktober itu. Pulang ke Palembang, aduh jenuh banget gitu. Gak tahu nih mau ngapain. Tiap hari nongkrongnya di kedai kopi kayak itu. Oh iya tahun-tahun segitu booming kedai Booming kopi ya banget, orang 2019 pada di ngopi Palembang. nongkrong. 2019 di Palembang booming banget kopi. Jadi suka nongkrong di kedainya kita kedainya lagi masang kursi, baru nyusun kursi, gua udah datang ya. Jadi pas mereka cuci piring, gua baru belum pulang baru pulang. Jadi datangnya setiap hari gitu dulu. Setiap hari. Iya, setiap hari karena jenuh banget dulu. Gak ada kerjaan, cuma senengnya ngeliat orang kerja bikin kopi kayaknya seru kan. Maka dari itu mikir, kayaknya aku daripada nganggur mending buka kedai kopi juga. Tiap hari di kedai kopi berarti nanti kan? Bukan iya. Ke tempat punya orang, ke tempat punya kita sendiri. Iya, karena nggak tahu ya aku belum ada kemauan buat ngelamar kerja kali ya. Kenapa kakak berpikirannya belum mau ngelamar kerja, malah bisnis nih? Kayak gitu. Ya semoga aja apa yang aku omongin bener ya. Aku ngerasa aku bisa lebih dari itu. Dari pekerjaan yang aku lamar kayak itu loh. Itu dulu 2020 tanggal 15 Februari ya. Awal banget dulu pakai gerobak gitu loh. Sendirian di mana kak? Di daerah Perumnas Celentang. Masih pakai gerobak? Gerobaknya itu bentuknya kayak semi kontainer kayak itu. Jadi di situ sendirian sebulan pertama dorong, wah capeknya luar biasa, sempat mau nyerah lagi. Karena namanya kentang tadi kan. Iya, setengah kan. Dari situ aku nguatin diri lah. Udah gak cukup lah mau main-main segala hal setengah-setengah kayak Kapan mau seriusnya ya? Iya, kasih aku waktu 2020 aja, setahun aja aku ngerjain ini. Bener-bener ngorbanin tahun. Dan alhamdulillah sekarang udah gak pakai gerobak lagi. Kita udah pindah udah punya tempat. Iya, udah punya tempatnya. Kalau misalnya kakak pertama kali buka usaha kayak gitu, respon orang tua sama respon keluarga gimana? Berat banget, perang sih. Perang dunia gitu. Gak sesuai ya kak, kadang mau ya karena latar belakang keduanya orang tua saya itu PNS semua. Jadi pengennya anaknya ASN mereka. Ya, mereka pengen anaknya ASN juga kali kan. Tapi ya gimana ya, kita orangnya gak keras passion, kepala ya, terus juga mau jadi ASN gak semudah itu. Jadi kita jalanin yang kita bisa dulu aja. Kita alhamdulillah punya tabungan juga, jadi berani kan buka dulu aja nih. Sampai pernah dibilang orang tua, terus ngapain kamu kuliah kalau mau jualan kayak itu gitu. Sedih banget. Cuma emang ya pasti orang tua mikirnya kebaikan buat kita kan. Jadi yang aku fokusin gimana ngebuktiin hal yang aku bangun itu berhasil. Gitu. Lebih dari apa yang mereka inginin gitu. Cara kakak ngeyakin orang tua kakak kalau misalnya passion kakak tuh di sini loh, kakak yakin kakak bakal sukses, itu kakak gimana cara ngeyakininnya? Gimana ya? Ya mungkin udah nggak manja lagi kali ke orang tua ya, kita nggak pernah minta duit lagi ke orang tua. Gitu. Nggak minta duit jajan, nggak nyusahin orang tua. Ya nggak walaupun belum bisa nolong orang tua sepenuhnya, setidaknya nggak usah nyusahin udah cukup sih kayak itu loh. Ya semoga aja kedepannya kita baru bisa benar-benar bantu orang tua kan. Ya karena di hari tuanya ntar kalau bukan kita yang ngurusnya siapa lagi. Kalau rentang waktu kakak dari awal mula yang awalnya pakai gerobak doang sekarang udah punya tempat sendiri, itu berapa lama? Setengah tahun sih. Setengah tahun. Ya sebenarnya bukan tempat sendiri, kita nyewa gitu. Iya nyewa, maksudnya udah ada bangunan lah. Dulu kita dulu di depan ruko kita nyewanya pakai gerobak
6 bulan kemudian kita sewa rukonya gitu. Di daerah yang sama. Iya, daerah yang sama di depan itu. Berarti Katema ini dong membuka peluang kerja buat orang lain. Iya, benar. Aku senangnya buka usaha kayak itu bisa buat orang lain tersenyum sih. Iya. Itu aja bisa bantu keluarga orang. Apalagi banyak orang yang susah nyari kerja, termasuk saya sih susah nyari kerja kan, makanya mikir emang mudah kerja gitu loh, carinya di mana gitu loh. Ya zaman sekarang juga mau kerja Prosesnya panjang banget, wawancara, tes dan lain-lain. iya, belum tentu juga masuk. Untuk jadwal operasional dari usaha kakak itu namanya Kopi Eksis. Kopi Eksis kita nyamain dengan nama Palembang.eksis. Ya sambil belajar branding segala macam. Ya semoga aja maju sih. Tadi kan dari tahun 2016 sampai 2020 kakak kan mencoba hal-hal baru. Ya. Ada nggak sih hal-hal yang mau kakak coba lagi di tahun 2021? 2021. Atau kakak mau fokus aja dulu main ini? Ya sesuai dengan apa ya, dulu kan egois banget tuh 2020, pengen berhenti lah buka kopi, ngapain, capek banget gitu loh. Iya. Tapi aku ngalahin egois itu dengan ngorbanin tahun tadi. Ya udahlah 2020 fokus aja buka kedai, naikin nama kedai, kerja keras. Ya walaupun resikonya ditinggal pacar kayak itu kan. Ditinggal pacar loh. Kok bisa ditinggal pacar sih kak? Ini tuh cerita nih. Kok bisa ditinggal padahal bisnismen loh? Masa ditinggal? Ya mungkin kurang waktu lah gitu loh. Oh, iya. Kurang waktu, cewek kan sukanya Diperhatiin. selalu ada gitu loh, diperhatiin gitu. Iya. Kalau sekarang nih kak, kan orang tua udah ngeliat kakak nih jadi seorang bisnismen. Apakah orang tua kakak masih pengen kakak jadi seorang ASN atau enggak? Kayaknya sih enggak sih. Enggak ya? Udah ngeliat sekarang ya kak? Enggak sih, seharusnya udah enggak. Tapi kakak juga sekarang nggak mau jadi ASN, maunya bisnis kayak sekarang. Iya sih, kayak itu sih. Pengennya ya aku masih tetap ngerasa banyak hal yang bisa aku kembangin gitu. Yakin aja. Yakin aja. Iya. Dari sekian banyak yang kakak jalanin, dari seorang konten kreator, seorang YouTuber, terus gamer, sekarang jadi bisnismen, kakak tuh paling suka dipandang orang sebagai apa sih kak? Apakah kakak sebagai konten kreator atau influencer? Ya, dalam diri sendiri ya kayaknya lebih seneng ke nge-YouTube sih sebenarnya. YouTube ya walaupun capek banget tuh ngerjainnya. Ya karena arahnya kalau kita ngehibur orang tuh ya batin kita tuh kayak ikut seneng aja gitu loh. Apalagi nonton ribuan dulu kan, kita lagi live streaming berjam-jam, orang nonton ketawa-ketawa kan, lucu, jadi seru aja. Jadi temennya juga udah banyak gitu loh. Mau ke kota mana nih, aku mau liburan ke Malang nih, ada temen di situ, udah sambut ke sana. Mau kemana, Semarang atau kemana, udah ada yang nyambut. Nah untuk rencana kakak ke depannya, mungkin ada rencana lain, menikah mungkin? Udah punya rencana? Pasti dong. Oh, pasti. Udah ada planning nih? Udah ada. Udah ada ya? Ya kalau Tuhan ngasih jalannya ya Kenapa enggak ya? kenapa enggak, kita setidaknya berusaha dulu. Ya doain aja sih. Doain aja. Semoga jodohnya tepat ya. Iya. Terus dari sekian banyak yang kakak jalanin juga ya, kompleks lah setidaknya yang udah kakak jalanin tuh udah banyak banget gitu loh. Ya kayak cendol. Banyak banget. Banyak. Gula aren, Iya, ada udah daun, berlapis-lapis, segala udah berlapis-lapis. Gimana sih cara Katema tuh ngebaca peluang buat menghasilkan uang dari kegiatan yang bikin kita happy kayak gitu loh? Gimana Katema ngebaca peluangnya tuh gimana? Ngebaca peluang ya? Gak tau juga ya, mungkin ya aku kalau ngelihat sesuatu kayak di balik layarnya itu kayak mana sih gitu loh. Misalnya kayak ya kayak yang dagelan tadi Instagram kan, orang cuma lihat lucu-lucu nih, cuman aku yang ngelihatnya kok ada iklan ya gitu loh. Out of the box gitu kan? Kita kayak itu mikirnya kan, kok dia mesti iklan, kayaknya dapat duit nih kayak itu loh. Makanya kita mikir ke sana selalu kayak itu kan. Ya kalau hal-hal lain pasti kalau kita mikirnya bukan ke arah fokusnya ke sana, tapi fokusnya ke bisnisnya, pasti dapat. Oh ternyata kuncinya kayak gini gitu loh. Jadi buat baca peluang ya
benar kata Kak Pipi tadi, apa ya, out of the box ya. Iya. Out of the box juga pemikirannya. Terus Kak Tema punya nggak sih pesan-pesan buat kalangan muda yang sekarang lagi nyari jati diri nih? Buat Vivi juga dong, kan Vivi kan masih kuliah. Iya. Apa sih yang harus kita pegang teguh, apa sih yang harus kita lakuin biar kita tuh bisa melakukan sesuatu tuh sesuai dengan passion kita kayak gitu. Ya kalau masih kuliah atau sekolah ya fokus pendidikan dulu aja sih. Kalau untuk yang masih sekolah ya kan? Iya, karena pernah aku denger juga dari siapa ya, ada ya orang kaya lah pokoknya. Belum ada sistem yang bisa bikin orang sukses tanpa pendidikan. Jadi tetap pendidikan yang nomor satu sih. Selain kita belajar etika dan sopan santun, pendidikan juga bisa dibilang nomor satu buat ngelancarin kesuksesan kita gitu. Pondasi pendidikan, pondasi pengetahuan lah kayak. Iya benar, wawasan itu hal dasarnya dari pendidikan. Jadi buat teman-teman yang punya pemikiran nih pengen ngejalanin sesuai passion entahlah apa yang banyak keinginannya, itu mending fokus yang dikerjain sekarang dulu aja. Jangan jadi kayak saya kentang banget. Tanggung. Cuma ya kalau emang peluangnya benar-benar gede, kenapa enggak? Gitu. Sambil belajar dan bisa bagi waktu dengan pendidikannya, ya silakan gitu, nggak ada yang salah. Intinya tadi manajemen waktu ya kan. Iya, gimana kita pinter-pinter ngebalance antara pendidikan sama bisnis yang mau kita jalanin atau passion yang mau kita jalanin ya. Dan fokus aja apa yang kita jalanin dari awal, karena kita nggak tahu kedepannya itu apa yang kita jalanin berhasil atau enggak gitu. Setidaknya kita usaha dulu deh, kasih target lah kayak itu loh, 1 tahun itu paling lama. 1 tahun paling lama. Iya. Kalau kita buat baca peluang apakah ini berhasil atau enggak. Itu bagiku ya, ya tergantung apa yang kita lakuin sih. Ya kayak aku kan baru buka kedai kopi ya mikirnya setahun dulu deh. Setahun aku harus fokus ke sini, aku nggak kemana-mana. Kita lihat berhasil atau enggak. Baru kita jalani. Baru kita bisa hal yang baru kalau mau dikerjain silakan. Oke, jadi kan kita kan ada si Bima Podcast, terus kita aktif juga di Instagram. Gimana sih Kak caranya, sepengalaman Kakak yang kemarin menjalankan Instagram Palembang Eksis yang followersnya udah banyak banget, itu gimana caranya biar dikenal sama orang sesuai dengan target kita itu, yaitu para orang yang sedang memandang pertambangan gitu. Oh iya, ini pertama sih yang aku tahu ya. Ini sepengetahuanku Bima Sabar. Iya, konsultan pertambangan mainnya ke sosial media gitu loh. Apalagi sampai podcast. Padahal sebenarnya aku nggak ada arah ke tambang gitu loh. Iya. Tapi berani berkomunikasi bareng, itu sebuah nilai plus, karena di dunia tambang apalagi pasti ada perubahan generasi. Sekarang ini udah kayak berita konvensional kayak apa koran kayak itu kan udah mulai ditinggalin nih. Sekarang udah pada media online semua. Digital semua sekarang. Iya. Dan prospek buat Bima masih bagus kayak itu loh, Bima Sabartum. Karena pasti lambat laun para pengusaha pertambangan lah kayak itu loh. Mainnya ke sosmed pasti. Benar. Ya entah ayahnya yang punya tambang terus tiba-tiba anaknya nanti yang nerusin, butuh konsultan ya nyarinya udah nggak koran lagi. Koran lagi, nggak di ini. Sekarang udah mainnya di online kayak itu loh. Kalau di Instagram gua nongol nih, ya lebih bagus lah kayak itu loh. Baru pertama sih yang aku tahu ya. Yang aku tahu baru pertama gitu. Apalagi sampai podcast kayak gini, keren. Ya siapa tahu nanti kalau saya punya tambang langsung. Amin loh, amin. Siapa tahu ya kan nggak ada yang tahu ya. Amin. Untuk kalau misalnya nih mungkin Bima Sabartum sendiri bisa mengikuti langkah Kakak, bagaimana Kakak memperkenalkan Palembang Eksis ke dunia maya tuh gimana? Ya fokus aja. Tetap dijalanin. Tetap dijalanin dan jangan lupa silaturahmi terus ke teman-teman yang emang udah punya pengalaman di sosial media. Apalagi kan sekarang aku lihat Bima Sabartum lagi fokusnya ke sosial media kan. Dan terus
kenalan, ajak ngobrol dan minta pengalaman dari dia gitu loh. Untuk branding ya kan. Iya, karena dan ini termasuk berhasil sih brandingnya dari Bima Sabartum. Konsepnya juga dapet sebenarnya dan yakin sih kedepannya bakal banyak yang ngelihat Bima Sabartum dari sosial media gitu. Jadi Kak Tema, kita itu sekarang Bima Sabartum itu lagi ada project. Jadi kita mau buat satu website yang bakal ngejualin alat-alat pertambangan, alat-alat survei seperti itu. Jadi mungkin dari saran-saran Kak Tema tadi mungkin bisa membantu kita buat gimana sih nantinya branding apa yang bakal kita jual di Bima Sabartum ini. Kak Tema, untuk sekarang mungkin kalau misalnya teman-teman yang mau beli alat-alat survei itu bisa cek Langsung. di Blibli dong. Oh, sekarang masih Masih ada di Blibli ada gitu di loh. Blibli. Sebelum kita bakal masuk ke project selanjutnya itu buat website sendiri. Bikin website sendiri. Itu kapan sih kira-kira target ya? Secepatnya Ya. Berarti pastinya. jadi kalau mau cari konsultan nanti, cari alat-alat nggak usah ribet ya, tinggal udah ada website, udah ada zaman website digital aja. ya kayak. Iya, digital loh. Udah digital, tinggal pakai handphone lah ketemu Iya. semuanya. Benar. Nah jadi teman-teman mungkin makasih ya Kak Tema udah Iya, mau datang sama-sama. di podcast kita kali ini. Makasih juga buat saran-sarannya buat kita gimana sih cara nge-branding, gimana cara ngelihat peluang dari handphone aja udah bisa dapat uang itu. Wah, makasih banget pokoknya. Dan juga buat teman-teman Sobat Bima, makasih juga udah nonton sampai habis video podcast kita kali ini. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Boleh mungkin YouTuber langsung ngomong. Jadi flashback. Iya, flashback. Gimana kalau Kakak dulu ngomongnya gimana? Oke nih. Halo guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan see you next time. Terima kasih Sobat Bima. Dadah, assalamualaikum.